Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke, di video kali ini gua mau bahas sedikit tentang gimana caranya biar kalian bisa jadi seorang pelaut kayak gua. Soalnya di TikTok banyak banget yang tanya tentang itu. So, gua di sini mau bikin sedikit video tentang gimana caranya biar kalian bisa kerja di kapal kayak gua. Karena menurut gua kalau dibales atau ditunjukin dengan tulisan doang, pasti kebanyakan nggak paham karena syarat menjadi seorang pelaut itu prosedurnya terlalu rumit ya. Makanya gue bikin video aja biar kalian lebih paham dan lebih jelas. Oke, langsung aja. Tapi gue ini agak sedikit grogi guys, soalnya baru ini ibarat kata kayak dosen ya, ada papan tulis pakai spidol terus asal nerangin lagi. Makanya ngopi dulu lah biar nggak panik. Oke, langsung aja ya. Jadi guys, kalau kalian pengen jadi pelaut kayak gue, itu caranya ada 3. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Pertama, dari jalur akademi pelayaran ya. Kedua, dari jalur SMK pelayaran. Ketiga, dari jalur umum. Oke, kita bahas dulu yang dari jalur akademi. Jalur akademi ini khusus buat kalian yang baru lulus SMA atau SMK yang umurnya kurang dari 23 tahun. Ya, kalian bisa masuk akademi pelayaran atau politeknik pelayaran atau sekolah tinggi pelayaran ya. Ini kalian kuliah 4 tahun sama kayak kalian kuliah di universitas biasa, cuman bedanya kalau kalian masuk di akademi pelayaran ini didikannya semi militer. Apalagi kalau kalian masuknya yang negeri, pasti kalian harus tinggal di asrama dan mematuhi peraturan yang ada. Tapi kalau kalian masuknya di akademi swasta, mungkin kalian bisa pulang ke rumah ya, nggak kayak kalau masuk di yang negeri. Oke, lanjut. Nomor 2, jalur SMK pelayaran. Kalau kalian mau jadi pelaut lewat jalur SMK pelayaran, berarti kalian harus lulusan SMP atau MTS ya. Misalkan kalian baru lulus SMA atau MTS, kalian bingung mau lanjut di mana dan cita-cita kalian pengen jadi seorang pelaut, maka kalian bisa masuk ke SMK pelayaran ya. Yang terakhir, kalian bisa masuk jalur umum. Jalur umum ini buat kalian yang umurnya udah lebih dari 25 tahun. Misalkan kalian di umur 25 tahun tapi kalian pengen jadi seorang pelaut, mau masuk akademi nggak bisa, mau masuk SMK udah telat, maka kalian bisa ambil jalur umum. Oke, sampai sini paham ya? Next, sebelum gua bahas lebih detail tentang 3 cara ini, kalian harus tahu dulu tingkat ijazah di dunia perkapalan itu atau di dunia pelayaran itu ada 5 tingkat. Jelas ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama ANT atau ATT 1 dan seterusnya sampai 5. 2, 3, 4, 5. Ini tingkatan ijazah di dunia pelayaran atau di perkapalan. Di bawah 5 ijazah ini ada namanya ratings as able, atau orang biasa nyebutnya able ya, diambil belakangnya doang. Yang paling bawah ratings for ming. Sebenarnya 2 dokumen ini itu hitungannya sertifikat ya, cuman karena 2 sertifikat ini udah nunjukin jurusan kalian, maka gue sebut aja ijazah ya biar gampang ya. Jadi ini ijazah 1 sampai 5 ini ijazah bawahan lah ya, biar gampang, biar kalian mudah mengerti. So gue sebut aja ijazah ya, ijazah able sama ijazah rating. Oke, kembali lagi ke tadi. Jadi kalau kalian masuk jalur akademi atau kalian kuliah di akademi pelayaran, maka kalau kalian lulus nanti, kalian bakal pegang ijazah ANT atau ANT 3. Ini untuk ijazah laut. Ijazah daratnya kalian bisa dapat D3 atau D4 tergantung kampusnya ya. Ada yang dapat D3, ada yang dapat D4.
Gua nggak paham kalau masalah ini ya, kampus mana aja yang dapat D3 atau D4. Intinya lulus di Akademi Pelayaran kalian bakal pegang ijazah laut ANT atau ATT3. Kalau ada yang tanya lagi, Bang, ANT sama ATT artinya apa? Kalau ANT ini ahli nautik tingkat 1, kalau ATT ahli teknik tingkat 1, 2, atau 3 ya. Jadi kalau ATT ini orang engine, ANT ini orang deck. Ya, sampai sini paham ya? Lanjut lagi. Jadi kalau kalian lulus dari Akademi Pelayaran, maka kalian bakal pegang ijazah ATT atau ANT3. Nah, kalau kalian lulus dari SMK Pelayaran, dapatnya ijazah apa? Ijazah ATT atau ANT4. Beda 1 tingkat doang. Ya. Oke, lanjut. Tapi kalau kalian ngambilnya jalur umum, maka nanti kalian harus ngambil dari paling bawah banget, yaitu rating forming. Ini ibarat tentara ini dari tamtama ya, dari bawah banget ya. Kalau Akademi Pelayaran ini ibarat tentara itu kayak dari Akmil, lulus langsung jadi letnan 2 gitu ya. Tapi kalau dari umum ini ibarat katanya tentara tamtama, jadi dari paling bawah banget. Ini di kapal jadi bawahan ya. Kalau kalian pegang ijazah ANT atau ATT3 atau ANT atau ATT4, ini kalian di kapal udah bisa jadi perwira, tergantung besar kecilnya kapal. Soalnya semakin tinggi ijazah ini kesini semakin tinggi ya, walaupun ini ATT ANT1 tapi semakin tinggi ijazah, maka limit untuk jadi perwira di kapal itu semakin besar juga. Misalkan di ANT atau ATT1 berarti kalian udah bisa jadi perwira di kapal yang GT-nya unlimited atau ukurannya unlimited. Jadi terserah mau sebesar apa kalian bisa jadi perwira. Tapi kalau untuk ijazah 4 dan 5 ini kayaknya ada limitnya ya. Jadi kalau kalian pegang ijazah 4, kalian nggak bisa jadi perwira di kapal ukuran tertentu atau besarnya sekian ya. Jadi nggak bisa, ada limitnya yang untuk ijazah 4 sama ijazah 5. Kayaknya ijazah 3 juga ada deh, tapi gue kurang paham. Intinya gitu aja lah ya. Intinya gitu aja. Pokoknya ada 5 tingkatan ijazah. So, lanjut. Jadi kalau kalian dari akademi berarti dapat ijazah 3. Kalau kalian lulusan SMK Pelayaran jadi dapat ijazah 4. Kalau kalian dari umum berarti kalian harus ngambil rating. Oke, kita bahas yang rating forming ini. Kalau yang ini kan misal sertifikat-sertifikat pendukung yang lain kan udah dikasih dari sekolahan, maksudnya udah diurusin gitu loh. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing ngurus sendiri. Udah ada yang ngurusin, udah ada yang istilahnya nunjukin. So jadi kalian itu cuma tinggal terima bersih aja, tinggal bayar aja ya. Yang susah ini yang dari rating forming ini. Kalian harus nyari sendiri atau ngurus sendiri. Oke, kita bahas yang rating forming. Jadi syarat kalau kalian pengen jadi pelaut dari umum, kalian berarti harus punya sertifikat yang namanya rating forming. Syarat bikin rating forming itu harus ada BST, buku pelaut, AFF, MEVA, SAT. Jadi kalian harus ngambil 5 dokumen ini dulu baru kalian bisa ambil rating forming. Kalau sertifikat-sertifikat ini tuh nggak nentuin jurusan ya, maksudnya mau kalian deck atau engine kalian bisa ambil semua. Tapi kalau kalian udah masuk ke ranah rating forming berarti kalian harus nentuin jurusan. Di sini nanti kasih pilihan, kalian ambil jurusan deck atau engine. Terserah kalian mau pilih yang mana. Pokoknya dari kedua jurusan ini sama-sama berpeluang untuk kerja di kapal ya. Jadi nggak ada deck lebih banyak dibutuhkan, engine lebih sedikit, nggak ada, sama-sama ya, deck atau engine. Jadi kalau kalian mau bikin rating forming, kalian harus punya 5 dokumen ini dulu. BST ngambilnya di mana? BST ini ngambilnya di kampus pelayaran terdekat di tempat kalian. Bisa di Semarang PIP, kalau di Jakarta ya STIP, kalau di Surabaya di Poltekpel ya. Kalau buku pelaut ngambilnya di mana? Di kantor Syah Bandar atau kantor otoritas pelabuhan dekat kota kalian. Kalau di Semarang ya Tanjung Mas, kalau di Surabaya Tanjung Perak, kalau di Jakarta ya Tanjung Priok ya. Ada namanya kantor Syah Bandar. Kalian bisa ngambil buku pelaut di sana. Terus untuk AFF, MEVA, SAT ini kalian bisa ambil di kampus pelayaran juga. Sama kayak BST tadi, kalian bisa ambil di kampus pelayaran. Nah, kalau kalian udah punya 5 ini semua, baru kalian bisa ambil rating forming. Sampai sini paham ya? Next, tentang biaya. Misalkan kalian tanya, Bang, biayanya berapa? Misalkan ambil
5 dokumen ini sekaligus rating forming. Kalau perhitungan gua ya, ini soalnya beda kampus beda harga, jadi gua ambil rata-ratanya aja, kira-kira berapa gitu ya. Kalau setahu gua, kalian kalau ngambil BST, buku plat, AFF, MEFA, SAT sama rating forming ya kurang lebih itu 15 juta, kurang lebih ya. Ini udah termasuk include, termasuk kos dan makan ya. Kalau ini tergantung, soalnya ini kan tergantung anaknya suka jajan apa enggak, suka keluar apa enggak. Ini gua ambil rata-rata 15 juta, insya Allah udah cukup lah ya. Jadi kalian harus nyiapin modal 15 juta sama waktu yang kurang lebih 3 bulan, 2-3 bulan lah ya, 2-3 bulan untuk mengikuti diklat sertifikat ini. Jadi nanti kalian di kampus pelayaran itu kalian kayak mengikuti diklat gitu, kayak pelatihan gitu, gimana caranya nanganin bahaya selama di kapal. Kayak BST ini namanya kepanjangannya kan Basic Safety Training, berarti ini sertifikat dasar banget yang harus kalian dapetin buat syarat biar kalian bisa jadi pelaut. Kayak misalkan AFF ini nanti kalian diajarin nanganin api di kapal, terus habis itu menghadapi api dan lain sebagainya. Kalau MFA ini kalian diajarin pertolongan pertama atau ilmu medis yang istilahnya bisa menangani kecelakaan di kapal ya dan lain sebagainya. Pokoknya per sertifikat ini ada pelatihan keterampilan khusus lah ya, kayak gitu. So kalau kalian udah punya 5 dokumen ini, kalian bisa ambil rating forming. Kalau kalian udah punya rating forming, misalkan kalian ambil jurusan dek, berarti kalian udah bisa kerja di kapal untuk menjadi seorang jurumudi atau EBI, mungkin di kapal tugboat lokal atau kapal kargo dan lain sebagainya. Kalau untuk kapal luar masih susah ya, karena rating forming ini masih pemula, jadi mentok di kapal lokal ya. Nah, kalau rating forming kalian udah berumur 1 tahun, maka kalian udah bisa peningkatan ke rating able. Rating able ini ibarat kata ini lebih diakuin atau lebih dianggap pengalaman. Makanya kalau kalian punya rating able ini, berarti kalian udah bisa ngelamar ke kapal-kapal luar negeri. Kalau rating forming bisa, tapi jarang banget. Biasanya ditanya able-nya. Ya, ini selisih 1 tahun. Terus kalau kalian pengen ningkatin rating able menjadi ijazah 5, kalian bisa ngambil setahun setelahnya. Jadi dari able ke 5 ini selisih 1 tahun. Kalau kalian udah punya ATT atau ANT 5, kalian mau sekolah lagi pengen punya 4, 3, 2, 1, ini selisihnya 2 tahun semua ya. 2 tahun semua. Jadi kalau ijazah 5 kalian keluarnya tahun 2020, berarti tahun 2022 kalian bisa ambil ijazah 4 atau ANT ATT 4. Kayak gitu ya. Jadi walaupun kalian dari rating, kalian tetap bisa jadi kapten atau chief engineer di kapal karena kalian bisa sekolah terus. Jadi nggak harus dari akademi atau SMK pelayaran yang kalian nanti jadi perwira, nggak perlu. Kalian dari rating pun bisa jadi perwira di kapal, kayak gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut bahas apa lagi ya? Mungkin itu aja, gue rasa cukup. Pokoknya intinya kalau kalian mau jadi seorang pelaut itu jalurnya ada 3, akademi, SMK atau umum. Kalian tinggal nyesuin umur kalian. Terus nanti kalau untuk yang dari umum, kalian bisa ambil sertifikat ini, biayanya sekian, kurang lebih 2-3 bulan ya. Untuk ini tingkatan-tingkatan selanjutnya dan penjelasan-penjelasan yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti gue jelasin detail dan jelas kayak gini lagi, kayak gitu ya. Oke, semoga kalian paham, gue rasa cukup. Untuk next, kalian bisa tulis di kolom komentar. Misalkan gue perlu, nanti bakal gue bikinin video di YouTube. Oke ya, thank you udah nonton YouTube gue. Salam satu jangkar, bye bye.